Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Asebagus, Bapak Dr. Andes Said Pipin Karyo MSI. Yang saya hormati Ibu Rini Sofiati SPD selaku GGP Angkatan 11 Kabupaten Situbondo. Dan yang saya hormati juga kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Asebagus. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita semua yang tetap istiqomah di jalannya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih mewakili Bu Rini karena teman-teman sudah bersedia membantu hadir di ruangan ini untuk menyukseskan program-program atau acara-acara yang sudah dikemas oleh Bu Rini Sofiati. Ini salah satu bentuk motivasi kita agar Bu Rini tetap bisa termotivasi untuk melaksanakan GGP-nya ini. Karena kalau saya dengar dari cerita beliau, teman-teman yang lain sudah mulai putus asa, tapi alhamdulillah Bu Rini luar biasa, tetap semangat dan mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh teman-teman guru yang ada di sini, juga saya. Langsung saja, acara ini diseminasi budaya positif. Ini artinya berarti nanti akan ada praktek baik yang akan disampaikan oleh Bu Rini mengenai budaya positif. Sebelumnya, acara yang pertama sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Asebagus, kemudian acara yang kedua langsung diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Sofiati. Langsung saja untuk yang pertama sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Asebagus kepada Bapak Dr. Andes Said Pipin Karyo, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang ada di sini, di Sikurikulum dan Bu Rini, calon guru penggerak, serta Bapak Ibu yang juga calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga semoga terus kita dalam bimbingan, petunjuk dan perlindungan dalam meniti kehidupan ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudi mengikuti kegiatan ini yang dirancang oleh Bu Rini dalam rangkaian kegiatan guru penggerak. Sholawat dan salam semoga telah diberikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, Bu Rini beberapa hari yang lalu menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, dan saya berharap tidak hanya berhenti di sini. Kalaupun sudah pendidikan guru penggerak sudah selesai, budaya begini itu bisa dipertahankan, saling mendukung, diniati untuk apa? Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anak didik kita. Niatnya gitu, supaya berguna bagi agama, baru negara. Karena kita sadari yang kita lakukan agar ada manfaatnya, Bapak Ibu sekalian. Korelasikan dengan agama, korelasikan dengan negara kita, supaya keberlangsungan NKRI ini tetap utuh dan semakin hari semakin baik. Ini Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu kelangsungan negara ini akan tetap utuh dan akan lebih baik. Saya katakan demikian. Ini bukan sesuatu yang hanya lip service. Makanya Bapak Ibu setiap melakukan satu kegiatan dengan tulus diniati agar apa yang dikerjakan Bapak Ibu tidak buang-buang waktu dan tenaga. Diniati memang ingin memperbaiki kehidupan, mempersiapkan calon pemimpin bangsa ke depan yang lebih baik. Tantangannya besar, Pak. Kadang-kadang mendapat resistensi dari murid, dari orang tua wali murid, kemudian dari teman-teman guru,
Ini kadang-kadang semacam itu. Tapi ini hati-hati. Lillahi ta'ala. Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan hikmah kepada kita. Niat. Jadi kalau ada sesuatu penyimpangan perilaku di kelas ketika saya mengajar, saya tangani dulu. Saya tidak bicara tentang pelajaran. Nah, di era sekarang itu sudah lebih maju lagi bagaimana cara menangani peserta didik kita yang mengalami penyimpangan perilaku yang disebut dengan disiplin positif. Ikuti itu Bapak Ibu. Ini di bangku kuliah nggak ada. Di bangku kuliah nggak ada. Apalagi guru ini sudah mengetahui lebih dulu. Bapak Ibu bisa belajar juga di PMM, bisa sharing, saling mendukung. Ini insya Allah Bapak Ibu akan diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam kehidupan. Merujuk kepada informasi yang pernah saya dapatkan juga begitu, bahwa guru penggerak itu benar-benar dihargai oleh Allah. Selain di PMM dihargai 134 ya begini, 128. Jadi tak usah baca Sena. Tapi bukan berarti tidak ikut rugi kalau tidak baca PMM, walaupun Bu ini sudah dapat 128. Rugi. Kalau perlu tamatkan ya materi-materi yang ada di PMM. Karena itu sebagai teori yang akan menjadi landasan kita melakukan satu kegiatan dalam kehidupan persekolahan. Jangan karena sudah dapat stagnan ya. Bapak Ibu kalau hanya dikasih cukup 32 saja. Saran saya jangan berhenti 32. Itu standar. Kalau di dalam penilaian namanya sesuai ekspektasi. Alias cukup. Tidak berada di atas ekspektasi. Bapak Ibu harus melakukan lebih. Di atas itu pasti bisa. Jadi jangan mencari zona nyaman. Nah, seperti pada saat ini, tolong ikuti dengan sebaik-baiknya. Kita saling menghargai. Jadi di guru penggerak itu kita diajarkan untuk saling menghargai, saling mengapresiasi. Oleh sebab itu, melalui kegiatan semacam ini, mari wawasan Bapak Ibu ditambah, sehingga bisa memberikan pelayanan yang sangat baik kepada peserta didik. Insya Allah. Nah, cara menangani peserta didik kita yang kita sebut dengan budaya positif. Jadi saya sangat bangga dan dengan Bu Rini ya. Bu Rini, kalau saya baca dari penilaian itu yang disodorkan ke saya, Bu Rini bagus sih. Jadi tolong Bu Rini bekerja seperti yang dilakukan oleh Pak Edwin dan Pak. Bukan karena materi nomor sekian. Allah yang akan semua lakukan dengan penuh. Mulai dari memberikan diseminasi kepada teman-teman, ya, lalu membantu anak-anak, terus mengusulkan program-program bagaimana program sekolah semakin bagus, terkait dengan visi misi sekolah, bagaimana memberikan kontribusi. Jangan ngantos panggil. Jadi guru penggerak di situ memang dicetak sebagai calon pemimpin. Kalau saya perhatikan, saya baca. Ya harus berangkat dari kesadaran pribadi. Saya selalu katakan contoh Pak Afif dan Pak Herwi. Bahkan dia berkorban. Dilakukannya dengan penuh. Yang cerita mesti orang. Lakukan itu. Bukan demi siapa. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Ya, Bu Rini ya. Jadi seperti kalau di rumah sudah semuanya bisa dikondisikan, ya pagi datang ke sekolah. Walaupun tidak piket senyum pagi, walaupun bukan piket, itu guru penggerak. Menurutku kok benih cuma piket, menang ya, tidak menggambarkan itu. Makanya lah ya, guru penggerak itu dapat reward sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah. Rewardnya itu. Dan ke depan, kepala sekolah itu harus guru penggerak. Yang tidak guru penggerak harus daftar. Teman-teman saya yang masih punya masa kerja panjang. Kalau saya ribetnya 30 Juni nanti, karena kita sekolah penggerak, otomatis sebagai guru, otomatis saya sebagai guru penggerak. Namanya rekognisi, program rekognisi. Saya rencana mau daftar saya, tapi setelah dapat penjelasan nggak perlu Pak, Bapak sudah menjalankan
sekolah penggerak 3 tahun berturut-turut. Tapi saya selalu memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semua. Selain kita juga meningkatkan karir, juga kita pengabdian kita, hari-hari kita benar-benar berguna dan anak didik kita. Jadi kalau ada penyimpangan perilaku tolong ditangani. Koordinasi dengan wali kelas, dengan wakasek, kemudian dengan guru BK untuk mengatasi permasalahan yang Bapak Ibu lakukan. Tapi saya alhamdulillah selama saya jadi guru tak pernah minta tolong guru BK, cukup bisa saya tangani sendiri, sehingga ada kesan yang sangat baik. Nah itu juga ujian kepada kita semua. Seingat saya begitu. Kadang sampai kepala sekolah menawarkan untuk membantu, sudah masuk di level saya sudah selesai. Jadi kalau tak mampu baru ke level. Itu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih arahan dan dukungan dari Bapak Said selaku Kepala SMA Negeri 1 Asebagus. Semoga arahan dan dukungan beliau bisa menambah semangat dan motivasi untuk kita semua agar lebih bisa mengantarkan anak didik kita untuk menuju kebahagiaannya. Terutama untuk Bu Rini, semoga tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Itu saja. Baik, untuk acara yang kedua langsung saja diseminasi disiplin positif. Semoga kepada Bu Rini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan saya diseminasi budaya positif. Ya, Bapak Ibu sudah berada di SMA Asebagus berapa tahun ini sudah? Oh, ada yang sudah 2 tahun, 14 tahun. Oke, tanya jawab sebentar. Budaya positif yang sudah ada di SMA Asebagus ini apa saja? Senyum pagi berarti apalagi? Itu masuk budaya 5S ya. Sholat duhur berjamaah, ada lagi yang sudah kita punya. Pulang tepat waktu berarti sudah disiplin waktu ya. Betul, jam 16 pulangnya jam 16 ya. Ada lagi doa bersama pagi dari sentral dan menyanyi Indonesia Raya. Tuh. Kemarin ada masukan. Mumpung ada guru BK di sini kan, guru BK itu ada 5 menit sebelum pulang ada pengumuman ya untuk membuang sampah, kemudian informasi agar tidak terlambat. Bagaimana kalau itu nanti digabung sama doa juga tapi dipimpin di akhir pembelajaran sekaligus begitu tuh Bu Rima. Jadi ketika penutupan itu langsung sama doa dari sentral bersama-sama langsung bel pulang. Seharusnya memimpin begitu. Jadi ketika di awal ada yang dari sentral, tutup pun juga doa dari sentral. Oke, tidak usah berkenalan, sudah tahu. Nah, oke Bapak Ibu, saya tidak punya ice breaking yang bagus. Ice breaking saya ini gampang. Silahkan senyum 30 detik dengan teman. Silahkan berhadapan Bapak Ibu. Bu Reti sama Bu Rini berhadapan. Pak Dani dengan Pak Noval berhadapan. Ya sendiri. Bu Soleha, tunggu saya hitung dulu 30 detik. Sudah? 1, 2, 3. Pak Jaka dengan Pak Rahman bisa. Oh iya. Ada yang senyum. Lama tidak ketemu, sudah. Ya, senyum saja. Pak Dani sudah senyum sama Pak Novan? Oh sudah senyum. 34 detik sudah lebih. Terima kasih. Oke. Nah, apa yang disebut diseminasi ini lebih kepada aksi nyata Bapak Ibu. Sama kayak PMM kan di akhir itu ada aksi nyatanya. Jadi setiap satu rangkaian modul saya itu harus melakukan aksi nyata. Nah, ini aksi nyata modul keempat. Setelah ini selesai, saya katakan tadi, saya baru sampai di angka 40%. Ketika ini selesai, berarti saya baru menjalani 40%. Belum separuhnya ini Bapak Ibu, belum separuhnya dari kegiatan guru penggerak. Jadi saya kalau ada yang hamil atau bagaimana jangan ikut dulu, takutnya tertekannya di tengah jalan. Oke, ini ada kesepakatan forum diseminasi Bapak Ibu. Ini contoh saja. 1, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, angkat tangan apabila ingin bertanya. Ada lagi kesepakatan yang akan kita lakukan hari ini? Bisa ditambahi?
Apa Bapak Ibu? Boleh aktif bertanya, izin kalau keluar itu. Bapak Ibu ketika di kelas kan melakukan kesepakatan juga setiap kali pertemuan. Iya, oke. Contohnya apa itu? Kalau di sini kita harus punya kesepakatan juga. Apa contohnya? Saya menghargai pendapat. Terima kasih Bu Rini. Menghargai pendapat. Oke. Bagaimana Pak Dani? Dilarang bermain HP. HP di silent saja ya. HP di silent. Ada lagi? Ke kamar mandi 5 menit. Bapak terlalu baik. Izin jika ingin keluar. Sudah cukup? Oh, tidak boleh makan di kelas, sekarang boleh. Tapi untuk saat ini boleh ya Bapak Ibu ya. Sudah, kita punya 5. Nanti jadi selama diseminasi kurang lebih 60 menit. Jadi kesepakatan forum diskusi diseminasi begini Bapak Ibu. Jadi sama ketika Bapak Ibu mau ngajar, harapannya itu nanti di awal itu setiap pertemuan kita ada pembaruan yang namanya kesepakatan. Hari ini kita akan menggunakan HP, tapi HP-nya di silent. Kalau ingin kamar mandi harus izin pakai kartu 2 bergantian. Nah, ini harus disampaikan karena materi ini yang saya terima ketika saya ada di guru penggerak. Apakah Bu Rini laksanakan? Ya, kadang iya, kadang tidak. Masih proses belajar. Kalau lupa tidak saya laksanakan. Kalau ingat baru begitu. Nah, seorang guru yang baik ini harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif. Materi yang akan saya sampaikan hari ini itu ada 6 Bapak Ibu. Dimulai dari disiplin, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh guru penggerak sebelumnya seperti Pak Afif sama Pak Herwin. Keyakinan kelas itu masih ada bannernya di ruang guru. Restitusi juga ada. Tapi karena ini merupakan aksi nyata, harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, continue biar nanti bisa dilaksanakan. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya tanya dulu, ada yang tahu apa pengertian disiplin? Apa disiplin? Disiplin? Tidak tahu? Disiplin Pak Enur? Oke, melakukan sesuatu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lagi? Menghargai waktu, boleh disiplin waktu ya. Gimana Bu Rima lagi? Sesuai aturan, kepatuhan gitu ya, sesuai aturan. Soleha sama? Oke, melakukan sesuatu sesuai aturannya sama, disiplin. Kita hilangkan dulu positif. Nah, disiplin di sini lebih kepada bentuk kontrol kita ya. Disiplin kan sumbernya dari dalam memang ya. Bentuk kontrol kita yaitu belajar untuk mengontrol diri, mengontrol di waktu tadi. Kemudian mengontrol tata tertib misalkan ya. Nah, disiplin positif ini unsur utama dalam budaya positif. Terkait lagi sama guru-guru BK biasanya. Kalau misalkan disiplin pagi, anak-anak ada yang datang terlambat dan tidak. Kalau yang tidak datang terlambat ketika kita tanyakan, alasannya apa? Apa takut kepada hukuman? Apa karena dia muncul dari diri sendiri? Sama yang Pak saya tadi katakan ya. Ada yang motivasi dari luar, ada yang motivasi dari dalam. Bapak Ibu yang di sini pernah terlambat datang ke sekolah? Oh, sering datang terlambat. Berarti motivasinya apa Pak Dani? Dari luar apa dari dalam Pak Dani? Oh, dari luar, kebanyakan dari luar. Nah, ini gimana caranya biar muncul dari dalam? Muridnya pun juga harus muncul dari dalam, intrinsik ya. Oke. Nilai-nilai kebajikan, bukan nilai kebajikan kita harus menuntut kitab suci dari barat ke barat ya. Nilai-nilai kebajikan di sini sama dengan yang sudah ada di program pemerintah, ada yang tadi P3, profil pelajar Pancasila. Berarti ada 6 dimensi ya. Apa yang pertama hafal? Tak boleh nyontoh. Bernalar kritis itu nomor 3. Yang pertama beriman, berakhlak mulia ya, mandiri, bernalar kritis, binaan global dulu, bergotong royong, terakhir kreatif. Tapi sudah izin tadi ya semua ya. Apaan ini? Boleh ya. Oke. Apakah hanya P3? Sebenarnya banyak. Toleransi, rasa hormat,
Kejadian terbaru itu di kelas saya ada yang buang angin waktunya guru tertentu. Sampai guru itu tidak mau masuk 2 kali. Berarti kan anak-anak itu tidak punya nilai-nilai dari dalam ya, termasuk rasa hormat. Ketika ditanya, kenapa kok buang angin di kelas? Tidak kuat Bu. Kan seharusnya bilang izin ya. Tapi akhirnya itu jadi satu kelas yang karena satu orang, jadi satu kelas itu tidak menerima pelajaran. 2 kali pertemuan gurunya tidak mau masuk karena tidak ada yang mau ngaku. Iya, ya itu juga termasuk disiplin, nilai-nilai kebajikan, tapi dia tidak memiliki yang nomor 2, yang nomor 1. Toleransi, rasa hormat itu pada diri anak-anak kurang. Sama kayak tadi sholat misalkan, padahal kita mau menghadap Tuhannya, tapi ternyata anak-anak germainger. Jadi memang yang pertama itu disiplin positif dulu. Yang kedua ada motivasi. Motivasi itu yang saya sebutkan tadi ada 3. Yang satu karena menghindari ketidaknyamanan, tak nyamanan ke sekolah, ketidakenakan ya. Kita melakukan ini karena apa? Tidak enak ada wakakur, tidak enak ada kepala sekolah. Berarti itu tidak muncul dari dalam, tidak enak. Sebenarnya saya tidak punya jam pagi, boleh tidak datang jam 3-4? Dia harus datang pagi karena takut hukuman. Ketidaknyamanan itu yang nomor 1. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Apa Bapak Ibu berangkat pagi ke sini ada imbalannya? Oh, tidak ada. Penghargaan? Penghargaan ada sebenarnya ya. Oh, dari atas. Oh, ini sudah berangkatnya pagi. Berarti termasuk Pak Dani itu ada motivasi dari luar ya, terutama ya. Kalau seandainya motivasi dari diri, ya sudah. Datangnya jam 3.4. Kita menghindari itu. Minumnya di sana Bapak Ibu. Tadi Bu Soleha tidak mau tidak membagikan minum ya. Kalau itu punyanya Dharma Wanita, Bu Rini, saya pinjam dulu ya Bu Rini. Oke. Yang ketiga ini untuk mereka yang menghargai diri sendiri ya. Jadi ini untuk beberapa orang yang berangkatnya tadi pagi. Bu Hatmi itu misalnya dari Mojosari berangkat jam 5 sampai ke sini tuh 5:30 sudah ada di sekolah ternyata. Iya, berarti itu motivasi dari dalam. Senyum pagi, berangkatnya lebih pagi, itu motivasi dari intrinsiknya. Oke, selanjutnya hukuman dan penghargaan. Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Dari BK bagaimana? Saya kembali lagi. Udah ada hukuman? Oh, yang ada ya. Udah ada konsep hukuman. Konsekuensi ada. Oke. Oh, sebenarnya ya nanti ya di akhir ya kita menggunakan. Jadi sementara masih ada konsekuensi ya. Kalau hukuman itu kan sifatnya mendadak. Kalau orang tidak mengerjakan, anak kita tidak mengerjakan tugas, kamu lari ke lapangan, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi kamu terlambat, poinnya 20. Anak sudah tahu, gurunya sudah tahu, itu namanya konsekuensi. Jadi dua pihak itu tahu. Tapi kalau hukuman itu anak tidak tahu, langsung kita, misalkan dia makan di dalam kelas, kita keluarkan 10 menit, itu termasuk bagian dari hukuman. Karena itu dilakukan, kalau hukuman sekarang tidak ada ya, karena hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba, murid tidak tahu, disuruh keluar gitu. Itu masuk ke hukuman. Apakah saya pernah melakukan begitu? Kalau dulu sering, tapi semenjak 2 bulan ikut ini, menghindari agar berbahasanya itu agak sabar. Kalau dulu sudah begini aja, sekarang sudah ya agak sabar sudah sekarang. Jadi mengikuti akhirnya. Keyakinan sekolah atau kelas sudah dijelaskan sama Pak Afif hari Selasa kemarin. Berperan ini untuk terbentuknya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah isinya apa sih Bu Rini? Ini lebih kepada, kalau saya ini buat kemarin, saya punya kelas impian, namanya anak IPS ya, cuma saya ajak. Kelas impian saya buat hati, ini isinya. Kelasnya bersih, kaos kakinya tidak bau, sepatunya. Jadi saya tuliskan masing-masing anak-anak di sini. Terus saya pun juga punya keyakinan kelas itu 12B3 ada 4. Rasa hormat, tenggang rasa, disiplin, sama tanggung jawab. Jadi kita buat 4 itu proses dicetak menjadi banner. Nanti akan ditempel di kelas. Ketika kemarin buang angin ya, berarti mereka sudah menghindari atau melanggar keyakinan kelas yang menghormati orang lain. Ya, jadi sudah buat. Saya belajar buat dari sini ya. Tidak tahu Bapak Ibu guru wali kelas yang lain sudah belajar buat keyakinan kelas atau tidak. Awalnya harus buat peraturan dulu, tidak boleh buang sampah sembarangan.
Usahakan jangan menggunakan kata tidak. Kalau tidak itu biasanya dilakukan. Dilarang rokok misalkan. Biasanya itu akan dilakukan untuk merokok. Jadi sebaiknya bebas asap rokok, buang sampah sembarangan. Jadi kata negatif itu dihilangkan hingga buat keyakinan kelas. Ngajar Bu Rini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Survival apa Bapak Ibu? Artinya survival apa? Bertahan hidup, kasih sayang. Kadang anak yang di kelas itu jelometan atau apa, mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, saya punya kasus ini Bapak Ibu, silakan dibaca sebentar. Iya, silakan. Oke, silakan Ibu. Salam. Ini kayak 15 menit. Oke. Ya, saya aslinya itu Ibu Soleha, tapi saya buat Ibu Suleha. Ya. Tommy aja, Tommy. Tommy itu mengeluhkan, dikeluhkan karena dia sering minta bekal makan siang. Temannya dengan paksa. Oke, menurut Anda kira-kira alasan Tommy saja melakukan itu karena apa? Dia mengambil bekal temannya. Oke, saya kembali ke yang tadi ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tommy itu dari kelima ini masuk yang mana? Oke, saya satu dulu. Oke, survival karena Tommy itu lapar. Dia tidak dapat bekal dari rumah. Oke, dari orang tuanya. Ada lagi selain survival? Kasih sayang. Kenapa kok kasih sayang? Kasih sayang orang tuanya kurang, jadinya dia usil di sekolah. Oke, ada lagi. Itu survival. Oke, kesenangan. Kenapa buat nggak kesenangan? Suka usil. Ternyata ada 3 sudah ya. Dia butuh 3 kebutuhan. Ada lagi, bisa penguasaan. Kenapa penguasaan? Oh, oke. Punya kekuatan akhirnya ngambili. Oke. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi si Tommy itu kalau kita buat satu persatu studi kasusnya semuanya masuk. Kenapa anak-anak melakukan itu? Kadang salah satu dari sini tidak bisa dipenuhi. Misalkan dia lapar, berarti dia akan melakukan pelanggaran. Misalkan dia tidak boleh ke kamar mandi, di kelas dia akan melakukan pelanggaran. Ya biasanya. Sama jawabannya, berarti Tommy ini bisa 5. Yang pertama karena survival, bertahan hidup, butuh kasih sayang, butuh kekuasaan, kebebasan. Yang terakhir kesenangan. Masing-masing punya kasus sendiri untuk memecahkan masalahnya si Tommy tadi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Masih ingat ada berapa posisi kita Bapak Ibu? Apaan? Lupa. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir manajer. Kalau ditanya Bu Rini apa? Kalau saya itu biasanya di posisi 1 dan 2, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dilihat dari logat saya ya begini, saya itu kebiasaan di penghukum. Penghukum itu kan tidak harus fisik ya, kata-kata kan verbal juga masuk ya. Ya sering begitu sudah di kelas. Benar ya, ancaman itu muncul di saya, penghukum sama pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu di sini ada di posisi mana Bapak Ibu? Kalau Bu Reti saya tidak yakin. Bu Reti itu hampir sama, tidak mungkin ya Bu Reti. Bu Reti sepertinya ini manajer, sabar Bu Reti. Kalau Bu Rima juga ada di posisi manajer. Tim Natif masuk kemana? Tak bisa ya. Mungkin BK itu lebih kepada pemantau ya Bu Rima. Kalau pemantau itu diingatkan dengan konsekuensinya. Kalau terlambat poinnya sih. Oh, kalau tim Natif ya. Manajer. Oke, sama kayak institusi berarti ya. Oke. Jadi harapannya kita itu ada di posisi nomor 5 Bapak Ibu, manajer, di mana ketika dapat masalah dari murid, paling tidak bahasa emosi kita itu harus sabar. Cuma kadang saya itu meledak-ledak. Kan posisi manajer yang kelima itu saya turun ke posisi pembuat merasa bersalah sama penghukum. Itu yang sering saya lakukan selama ini. Sekarang iya, cenderungnya ke sana sudah.
sekarang lebih bersabar menjadi posisi manajer. Apalagi sekarang mengajar anak-anak IPS yang tantangannya luar biasa. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel-tabel pada 5 posisi kontrol. Seperti yang Bapak Ibu ketahui tadi, ada berapa posisi kontrol guru? Ada 5 ya. Jadi yang pertama kita sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ya betul, teman. Yang keempat adalah pemantau dan yang kelima adalah manajer. Nah, gimana caranya kita Bapak Ibu yang ada di sini, posisi kita itu ada di posisi yang nomor 5, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini saya sudah ada 5 posisi kontrol, ada identitas gagal, kemudian ada identitas berhasil, dan yang ketiga ini juga ada identitas berhasil. Nah, identitas gagal di sini ini ada 2, yaitu pada posisi penghukum dan pada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, apa saja di sini? Yang pertama untuk yang menghukum, misalkan guru di sini berbuat itu seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir. Sama halnya yang kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Misalkan di kelas kita menunjuk, kamu ini sudah salah, kamu ini tidak mengerjakan PR, itu termasuk di menghukum tapi sifatnya verbal. Kemudian yang kedua ini ada pembuat merasa bersalah. Nah, saya katakan tadi bahwa saya itu sering berada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ketika ketemu siswa yang bermasalah, terutama di kelas IPS ya Bapak Ibu yang saya ajar sekarang. Ini merupakan tantangan yang luar biasa. Jadi kadang saya begini, kamu ini tidak mengerjakan, tidak kasihan sama ibu, misalkan begitu. Itu bahasa-bahasa yang membuat anak itu merasa bersalah atas kesalahan yang mereka buat. Nah, untuk yang identitas berhasil, sebenarnya di sini teman, pemantau dan posisi manajer itu masuk ke identitas berhasil atau sukses. Cuma yang disebut identitas berhasil di sini, untuk yang teman sama pemantau itu kontrolnya dari luar, sedangkan yang manajer itu kontrolnya dari diri dalam peserta didik. Nah, di sini untuk identitas yang berhasil, contohnya guru berbuat apa? Misalkan membuat alasan untuk muridnya, oke dah, nanti saya yang melaporkan kepada yang mengizinkan. Misalkan ada yang anak-anak itu rantainya lepas di jalan, jadi ya sudah, nanti ibu yang mengizinkan ke BK. Itu termasuk kita itu berada di posisi teman, sehingga beberapa murid itu kepada kita membuat bahwa gurunya itu sebagai teman di sini Bapak Ibu. Jadi mengentengkan. Ketika tidak masuk, jadi anak tersebut langsung izin kepada guru tertentu untuk tidak hadir ke dalam kelas. Nah, ini termasuk ada di posisi teman. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Sekolah kita itu ada tim tatip ya. Sebenarnya tim tatip itu ada di posisi pemantau karena terbiasa untuk mengingatkan konsekuensi yang harus diterima siswa ketika mereka mendapatkan masalah. Misal terlambat, poinnya berapa? Poinnya berapa Pak Suni kalau terlambat? 20. Oh, poinnya 10, berarti poinnya 10 di situ. Nah, seandainya mereka terlambat 4 kali, maka 40. Biasanya itu panggilan wali kelas juga panggilan orang tua ke sini. Kemarin pun saya juga ada beberapa siswa kelas saya, 2 orang ya Bapak Ibu yang terlambat. Jadi bekerja sama dengan tim tatip, kemudian tim BK untuk memanggil orang tua. Paling tidak kita komunikasi ke orang tua bahwa anak mereka sudah terlambat di atas 4 kali. Itu posisi pemantau. Nah, seandainya kita ingin berada di posisi manajer, awalnya itu kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dibahas di segitiga restitusi, nanti di poin yang ke-6. Nah, selanjutnya identitas gagal. Misalkan yang sekarang untuk yang guru berkata kemudian hasilnya. Nah, ini setelah kita melakukan tadi Bapak Ibu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk murid yang mengalami masalah, hasilnya untuk yang menghukum biasanya peserta didik itu memberontak. Kalau kita minta itu tetap memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, berbohong. Kadang bukan saya yang salah Bu, teman saya, bukan saya yang salah Bu. Jadi dia melempar kesalahan ke orang lain. Itu kalau nanti hasilnya di penghukum. Kemudian yang pembuat rasa bersalah itu biasanya hampir sama, berbohong, kemudian menyembunyikan dan menyangkal di sana kesalahan yang mereka lakukan.
Nah, untuk yang identitas berhasil, kontrol dari luar itu ada yang teman. Teman itu ketika tadi menganggap gurunya sebagai teman, berarti anak ini akan memiliki ketergantungan kepada bapak ibu tertentu. Yang tadi biasanya misal titip saya sakit, saya izin. Nah, nanti peserta didik akan menganggap saya, Bu Rini ini sebagai teman yang nanti sifatnya akan ketergantungan. Biar nanti ada Bu Rini untuk izin ke sekolah. Jadi harapannya Bapak Ibu menghindari ini. Nanti ketika ada anak yang izin atau sakit yang orang tuanya itu bisa hadir ke sekolah, harapannya nanti izinnya itu ke sekolah, langsung ke resepsionis. Jadi tidak melalui WA. Kecuali Bapak Ibu yang biasanya bekerja ya Bapak Ibu ya, tidak bisa ke sekolah, kita maklumi. Kadang ada situasi tertentu, misalkan sama-sama keluar kota, jadi masih bisa itu melalui wali kelas. Pemantau. Nah, jadi di sini peserta didik biasanya itu akan menyesuaikan diri kalau diawasi. Ada guru, mereka akan memasukkan bajunya, misalkan begitu. Tapi ketika tidak ada guru, mereka akan mengeluarkan bajunya lagi. Itu ada di posisi memantau karena mereka sudah tahu konsekuensinya di sana. Misalkan nanti yang terlambat poinnya 10. Jadi anak-anak datang setiap pagi itu bukan karena dari dalam, dari hati, tapi mereka ada kontrol dari luar, kemudian ada konsekuensi sehingga mereka itu datangnya pagi untuk ke sekolah. Sedangkan untuk yang identitas berhasil di manajer, harapannya itu kita mampu menguatkan kepribadian peserta didik. Jadi mereka datang pagi ya memang dari diri mereka sendiri. Mereka akan berangkat pagi, kemudian memasukkan bajunya ke dalam celana itu karena diri sendiri, bukan karena tata tertib atau poin yang ada di sekolah. Harapannya begitu Bapak Ibu. Nah, ini pun di SMA Negeri 1 Asam Bagus tidak bisa budaya-budaya begini itu berjalan sendiri. Tidak bisa tim BK sendiri, kemudian tidak bisa tim tatip wali kelas sendiri. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu di sini semua dapat berkolaborasi agar budaya-budaya ini dapat digunakan oleh semua peserta didik. Jadi saya mulai dari kelas 10 karena Bapak Ibu di sini hampir semuanya kelas 10, paling tidak dari kelas 10 itu kita mengawali dari hal-hal yang baik. Kemudian nanti lanjut ke kelas 11, kelas 12 hingga mereka nanti menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang kolom yang keempat itu ada kaitan dengan dunia berkualitas. Kadang peserta didik itu menganggap memasukkan kita salah satu guru itu sebagai dunia yang berkualitas bagi mereka. Misalkan walaupun mereka lulus di luar itu menganggap bahwa kita adalah teladan bagi mereka. Nah, ini biasanya itu ada di posisi manajer. Jadi ketika kita sabar, kita mau untuk membimbing murid, kita akan berada di dunia berkualitas dari peserta didik itu di sana. Nah, di sini kemudian motivasi untuk murid berkata, ketika kita berada di posisi penghukum Bapak Ibu, maka murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah lagi. Nah, ini sudah menjadi tertentu bagi peserta didik. Kalau ketika guru ini marah, habis itu selesai dihukum, ya sudah, tidak ada lanjutannya. Itu berarti kalau ada di posisi penghukum. Kemudian kalau membuat merasa bersalah ketika kita sudah menyalahkan murid akan menjawab, maafkan saya Bu. Setelah itu besok akan mengulangi lagi, biasanya begitu. Itu yang pernah kita alami di sekolah kita. Yang teman, nah ini mereka akan berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Jadi dia akan menganggap kita itu teman, dan itu akan diceritakan kepada teman-teman yang lain. Untuk posisi pemantau, nah biasanya ini berapa banyak poin yang kita terima. Mereka yang tahu itu hanya konsekuensinya di poin saja, tapi tidak tahu hasilnya itu saya harus bagaimana selanjutnya. Biasanya akan diulang-ulang lagi begitu Bapak Ibu. Untuk yang kontrol diri, untuk yang identitas berhasil sebagai manajer, peserta didik akan mencari cara bagaimana dia mencari solusi atas kesalahannya. Biasanya anak-anak yang tidak pernah terlambat, kemudian pernah terlambat satu kali, kalau kita ajak sebagai nanti ketika segitiga restitusi, mereka akan menjawab semua persoalan itu dengan alasan yang tepat, kemudian akan mencari solusinya. Nah, ini beberapa tabel yang sudah saya masukkan ke sini Bapak Ibu kepada 5 posisi kontrol. Nanti ketika Bapak Ibu ada pertanyaan kita bisa sharing. Saya pun juga sebagai wali kelas juga saya katakan tidak bisa sendiri. Saya bekerja samanya dengan tim BK, kemudian tim tatip, bagaimana cara
paling tidak membuat budaya positif di kelas saya sendiri itu berhasil. Karena seperti Bapak Ibu ketahui bahwa saya memulai diri dari kelas saya, kelas 12, kelas IPS, di mana kita bagaimana cara mengelola anak-anak itu biar mereka itu tidak memberontak. Yaitu ketika saya berada di posisi kelima, kadang ini ketika tidak mampu, maka akan turun menjadi memantau. Saya akan menjelaskan bagaimana konsekuensinya. Nah, dari situ di posisi 5, manajer, untuk saat ini saya berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Hanya itu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu ada segitiga restitusi ini yang biasanya dipakai BK. Berarti Pak Noval ini belajar bagaimana proses restitusi. Restitusi itu ada karena ada segitiga, berarti ada 3 ya Bapak Ibu. Yang ketiga itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini yang saya kurang bisa, karena yang pertama itu menstabilkan identitas misalkan. Nah, berbuat salah itu manusiawi. Kayaknya itu bukan saya banget itu ya. Semua orang pasti punya rasa bersalah. Saya harus bersabar ketika anak permasalahan itu. Ketika Pak Said bilang, saya tidak pernah ketika anak bermasalah tidak pernah menggunakan BK ya, dia kerjakan sendiri. Mungkin Pak Said menerapkan segitiga restitusi. Tapi anaknya lari ke BK. Oh, anaknya yang lari ke BK, bukan gurunya. Oh, untuk menekan anaknya. Saya pikir ternyata kepala sekolah kita sudah menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan, yang salah itu dianggap sukses. Ini yang mungkin kita tidak bisa ya. Jadi kenapa kalian melakukan ini? Wah, kalau saya itu sudah begini kenapa ada kesalahan? Nah, ini menstabilkan. Apalagi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mungkin ini yang sering kita lakukan. Kenapa kamu punya alasan gitu? Kenapa ini? Nah, pertanyaannya di sini. Cuma yang pertama itu yang sulit biasanya ya, menstabilkan identitas, menanyakan anak itu yang susah. Hingga yang terakhir itu langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya. Kayak tadi keyakinan kelas, misalkan rasa hormat, tanggung jawab, kemudian ada tenggang rasa itu ditanyakan. Makanya kita setiap kelas itu harus punya keyakinan kelas. Jadi paling tidak ketika anak-anak ditanyakan dia melanggarnya apa, itu sudah ada keyakinan kelas sendiri. Bapak Ibu wali kelas harapannya membuat begitu. Pak Jaka di 10.2, Pak Ainur di 10.6, itu paling tidak ada keyakinan kelas yang ditempel, biar itu diingat sama muridnya. Saya harus bertanggung jawab, paling tidak buang sampah sembarangan. Proses budaya positif tidak bisa dilaksanakan secara singkat Bapak Ibu. Saya juga tidak bisa sendiri, BK juga tidak bisa sendiri. Jadi memang butuh kolaborasi dari semua warga sekolah. Kenapa dimulai dari kelas 10? Kelas 10 kan masih 3 tahun. Jadi harapannya nanti mereka lulus itu budaya positif dapat dibawa ke masyarakat. Harapannya begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mau tanya Bu, Ya, silakan Pak Sony. apakah Ibu sudah pernah melakukan segitiga restitusi? Oke, baik. Terima kasih Pak Sony atas pertanyaannya. Nah, kebetulan karena ada tugas saya di guru penggerak, saya di sini punya skenario tentang segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada 2 kasus. Jadi kasus yang pertama itu kejadian yang terbaru di kelas saya, yaitu buang angin di dalam kelas. Kemudian kasus yang kedua itu siswa terlambat sudah 3 kali. Nah, ini saya mencoba untuk membuat skenario. Kenapa skenario? Karena saya ini mencoba untuk mempraktekkan segitiga restitusi tadi yang ada 3 langkah. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, setelah ini saya bukakan contoh saya melakukan praktek segitiga restitusi bersama anak saya kelas sendiri, yaitu Wildan dan Zaskia di sini Bapak Ibu. Dan sini duduk. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, tadi di kelas itu ada satu kejadian yang dimana itu bikin guru itu nggak mau ngajar lagi di Ya, kelas. kenapa itu Dan? Di bagian pojok selatan itu, bagiannya Eksan Bu, itu ada yang ngetut di kelas Bu. Terus akhirnya kamu sebagai ketua kelas? Saya sebagai ketua kelas
mencari pelakunya Bu dengan memarahi mereka Bu, dan sampai sekarang itu nggak ada yang ngaku Bu. Wildan marah-marah di kelas berarti ya? Betul Bu. Iya. Benar atau salah itu, Dan? Salah sih Bu. Ya, keyakinan apa itu yang Wildan? Yang menurut Wildan dilanggar itu? Keyakinan yang saya langgar itu adanya saling menghargai Bu. Dan saling menghormati, Menghormati. ya. Jadi kalau Wildan itu marah-marah, berarti Wildan itu sama halnya berbuat tidak baik sama kelompoknya Eksan, ya. Kira-kira ketika Wildan ke kelas nanti apa yang bisa dilakukan? Yang akan saya lakukan ketika kembali ke kelas adalah mencari Bu siapa yang tetap di kelas tapi dengan tidak menggunakan nada tinggi, dan Ya. ini akan bisa menjaga kondisivitas kelas Bu. Oke, jadi begitu, jangan sampai marah-marah lagi ya. Baik, Bu. Wildan di sini sebagai ketua kelas harus memberikan contoh yang baik. Jadi kita punya saling menghormati dan tenggang rasa. Jadi nanti teman-temannya dibantu, siapa nanti yang tentu di kelas bisa langsung menemui gurunya tadi yang mengajar. Begitu ya, Dan ya. Baik Bu. Ya. Terima kasih, silakan kembali ke kelas. Siap Bu. Terima Ya. kasih Bu. Ya, silakan duduk Zaskia. Tadi dipanggil ya sama Ibu ya? Iya Bu. Ya. Kenapa Zaskia hari ini terlambat? Semalam itu kan main voli Bu sampai jam 1 malam, jadinya saya bangunnya kesiangan Bu. Ya. Zaskia sudah berapa kali terlambat ini? 3 kali Bu. Ya, sudah 3 kali ya. Apa yang bisa Ibu bantu nanti Zaskia biar Zaskia itu datangnya lebih pagi ke sekolah? Nanti saya usahakan untuk menghidupkan alarm saja Bu, untuk lebih pagi lagi datangnya ke sekolah. Janji ya. Ya Bu. Ya, siapa yang bisa membantu di rumah selain dengan dibantu oleh alarm? Ada mama, ada papa juga Bu. Nanti ya minta tolong ya ke mama papa biar dibangunkan agak pagi. Oke. Menurut Zaskia kita punya keyakinan kelas tuh. Apa tuh yang dilanggar sama Zaskia hari ini? Di bagian disiplinnya Bu. Disiplin waktu ya terutama ya. Oke. Jadi Zaskia di sini sudah melanggar di bagian disiplin waktu. Kemudian solusinya Zaskia ini menghidupkan alarm lebih pagi, minta bantuan orang tua biar bangunnya juga lebih pagi agar tidak hari terlambat datang ke sekolah. Oke. Terima kasih ya Zaskia ya. Jadi selanjutnya Ibu tidak ingin mendengar Zaskia itu terlambat lagi datang ke sekolah. Silakan bisa kembali lagi ke kelasnya ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Ini saja yang saya sampaikan, berarti ada 6 materi sudah dari awal disiplin terakhir di segitiga restitusi. Cukup Bapak Ibu? Tidak ada yang ditanyakan ya. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Akhir kata semoga tergerak. Tergerak itu berarti dari hati Bapak Ibu. Kalau bergerak setelah niat berarti kita punya tujuan untuk melakukan. Mari menggerakkan, termasuk saya ini mari menggerakkan Bapak Ibu semoga ikut di guru penggerak angkatan 12. Yang di Semaba Anyar itu kok Situbondo tidak ada, itu pengajar praktek Bapak Ibu, PP-nya seperti Pak Herwin sama Pak Afif yang tidak buka. Tapi Situbondo itu ada 12 orang yang masih parkir karena tidak punya guru penggerak. Sepertinya angkatan 12 ada guru penggeraknya. PP-nya ini yang masih banyak, makanya tidak buka lagi. Lumayan kalau jadi PP, sekali berangkat itu Pak Erwin, Pak Afif dapatnya banyak. Rewardnya selain jadi pengawas kepala sekolah, ininya juga banyak. Ininya banyak, ininya banyak. Ya itu cuma. Saya padahal niatnya ingin ikut setelah guru penggerak, ingin ikut PP. Setelah PP saya ingin menjadi fasilitator. Setelah fasilitator saya menjadi instruktur. Itu tujuan saya maksudnya tuh, biar sampai ke instruktur. Tapi kok sudah dipotong duluan, tidak bisa ikut PP, apa bisa loncat gitu, apa bisa loncat ke fasilitator. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pada hari ini, Bu Rini Sofi melakukan kegiatan segitiga restitusi, di mana ini menjadi sebuah solusi yang ada masalah di kelas saya. Dalam hal ini,
Tepatnya hari ini di kelas saya ada teman saya yang melakukan hal yang kurang sopan, di mana teman saya buang angin di kelas pada saat jam pelajaran. Tentu ini menimbulkan masalah baru bagi kelas saya. Saya selaku ketua kelas mengkonsultasikan hal ini kepada wali kelas saya, yaitu Bu Rini Sofi, dan beliau melakukan kegiatan segitiga restitusi, di mana pada sebelumnya saya sempat menggunakan nada tinggi kepada teman-teman saya dalam menangani hal tersebut. Dan Bu Rini Sofi memberikan saran kepada saya untuk tidak melakukan hal yang sama, karena ini tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi setelah saya berkonsultasi dengan Bu Rini Sofi, saya melakukan hal yang sama tapi dengan tidak menggunakan nada tinggi. Hal ini tentu menjaga kondusivitas kelas saya. Selain itu, beberapa teman-teman saya tidak bisa langsung diterapkan dan diberlakukan adanya segitiga restitusi. Hal ini dikarenakan perlakuan dan juga sifat dari teman-teman saya yang tidak sama. Jadi, sekian komentar saya setelah mendapatkan pencerahan dari Bu Rini Sofi terkait dengan pemberlakuan dan penerapan terkait dengan segitiga restitusi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.